Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Ada dua bentuk yang akan kita pelajari. Bentuk yang pertama adalah A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx. Jadi, bentuk pertidaksamaan yang kita pelajari, bilangan pokoknya itu harus sama ya. Untuk bentuk ini akan ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah ketika A-nya itu lebih besar dari 1. Ketika nilai A ini lebih besar dari 1, maka penyelesaiannya adalah bahwa si fx-nya harus ngikutin soal. Itu lebih besar, berarti sini juga lebih besar sama dengan gx. Oke, itu untuk A yang lebih besar dari 1. Penyelesaian yang kedua, ketika A-nya terletak di antara 0 sampai 1. Ya, A-nya itu terletak dari 0 sampai 1, maka penyelesaiannya adalah fx akan lebih kecil sama dengan dari gx. Jadi kebalikan dari soalnya di sini. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, masih tetap sama, bilangan pokoknya sama. Yang berbeda di sini hanya tandanya saja yang kita balik. A pangkat fx akan lebih kecil sama dengan A pangkat gx. Oke. Akan ada dua penyelesaian juga. Penyelesaian pertama adalah ketika A-nya lebih besar dari 1, maka penyelesaiannya akan mengikuti soal, yaitu fx-nya akan lebih kecil sama dengan gx. Ngikutin soalnya ya. Yang kedua, ketika A-nya terletak dari 0 sampai 1, maka penyelesaiannya adalah fx akan lebih besar sama dengan gx ya. Ini dua bentuk pertidaksamaan eksponen yang dimana bilangan pokoknya itu sama semua. Oke? Contoh soalnya, saya punya soal sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut ya. Penyelesaian dari 2 pangkat x kuadrat ditambah 6x ditambah 11 lebih besar dari 2 pangkat x ditambah 5. Nah, dari soal ini bisa kita lihat bahwa bilangan pokoknya sudah sama, yaitu A-nya sudah sama dengan 2. Berarti udah nggak perlu mengubah bilangan pokoknya, karena bilangan pokoknya sudah sama. Dan A sama dengan 2 itu kan lebih besar dari 1. Maka penyelesaiannya menjadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 11. Karena A-nya lebih besar dari 1, maka ini akan mengikuti soal saja. Lebih besar dari x ditambah 5. Berarti x kuadrat ditambah 6x dikurang x ditambah 11 dikurang 5 lebih besar dari 0. Di x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 lebih besar dari 0. Berarti kita akan faktorkan dari persamaan itu. Oke. Berarti dikalikan 6 ditambahin 5. Berarti udah pasti positif 2 dengan positif 3 ya. Oke, nah sekarang kita cari dulu pembuat nolnya. Oke, karena dia bentuknya pertidaksamaan, jadi harus cari pembuat nolnya. Berarti di sini pembuat nolnya adalah x tambah 2 itu sama dengan 0 atau x tambah 3 itu sama dengan 0. Berarti pembuat 0 yang pertama adalah x sama dengan negatif 2. Pembuat 0 yang kedua adalah x sama dengan negatif 3. Nah, karena ini bentuknya pertidaksamaan, berarti kita akan memakai garis bantu, yaitu berupa garis bilangan. Kita tuliskan di sini pembuat nolnya adalah negatif 3, di sini adalah negatif 2. Nah, kita akan membuktikan daerahnya yang mana. Berarti kita akan ambil sembarang bilangan. Nah, paling gampang adalah saya ambil di sini nilainya adalah 0.
Oke? 0 itu kan di sini, di sebelah kanan dari negatif 2. Dan berarti saya ambil di sini X sama dengan 0. Ketika saya ambil X sama dengan 0 ini, maka saya akan substitusikan ke dalam persamaan yang ini nih. Oke, saya akan substitusikan berarti 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 ditambah 6 lebih besar dari 0. Benar nggak? Ini 0 ditambah 0 ditambah 6 lebih besar dari 0. Oh, benar. 6 itu lebih besar dari 0. Berarti di daerah di sini ini pasti akan bernilai positif karena 6. Karena ini positif, pasti di sini akan berupa negatif, yang di sini pasti akan berupa positif. Nah, berarti kita punya 3 daerah di sini. Yang pertama dengan yang ke sana ya. Oke, ini daerah pertama, ini daerah yang kedua, dan ini daerah yang ketiga. Tapi pertanyaannya apa? Karena pertanyaannya di sini yang diminta adalah yang lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 kan berarti kan positif. Berarti penyelesaiannya adalah yang saya arsir ini. Karena yang diminta adalah yang positif. Berarti dari soal ini kita bisa tentukan himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 3 atau X lebih besar dari negatif 2. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Contoh selanjutnya berkaitan dengan pertidaksamaan eksponensial adalah sebagai berikut. Nah, itu tentukan penyelesaian dari 3 pangkat 2X ditambah 1 ditambah 8 kali 3 pangkat X dikurang 3 lebih besar dari 0 ya. Ini mirip dengan yang persamaan eksponensial yang berbentuk kuadrat ya. Oke, dari sini kita bisa coba jabarkan dulu bahwa ini sama saja dengan 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1 ditambah 8 kali 3 pangkat X dikurang 3 lebih besar dari 0. Nah, di sini kita bisa tentukan dulu yaitu N pangkat Fx-nya. Sudah terlihat bahwa N pangkat Fx-nya adalah pasti 3 pangkat X ya. Kita misalkan ini dengan variabel A. Oke, maka kalimatnya sekarang berubah menjadi A pangkat 2 dikali 3 ditambah 8 dikali A dikurang 3 lebih besar dari 0. Maka bentuknya jadi 3A kuadrat ditambah 8A dikurang 3 lebih besar dari 0. Oke, kita akan faktorkan ini menjadi 3A kali A lebih besar dari 0. Oke, kalau dikali adalah negatif 9, ditambahin adalah 8. Otomatis berarti 9 sama 1 ya. Berarti 9 ini pasti 3 di sebelah sini. Sininya adalah 1. Karena hasil penjumlahnya positif, berarti ini adalah yang positif. Ini yang negatif ya. Jadi pemfaktorannya adalah 3X dikurang 1 dikali A ditambah 3 lebih besar dari 0. Oke, kita cari dulu yang namanya pembuat 0-nya dulu ya. Pembuat 0, karena bentuk pertidaksamaan jadi harus cari pembuat 0. 3A dikurang 1 sama dengan 0 atau A ditambah 3 sama dengan 0. Berarti yang pertama 3A sama dengan 1 atau A sama dengan 1/3. Yang pertama. Yang kedua, A sama dengan negatif 3. Oke, kita gambarkan dalam sebuah garis bilangan terlebih dahulu ya di sini. Oke, kita lihat di sini A-nya ada negatif 3. Di sini A-nya ada yang satunya adalah 1/3. Oke, nah di sini kita akan mencari dulu daerah penyelesaiannya itu yang mana. Kita ambil salah satu nilai di sini ya. Yang paling gampang itu kan pasti kita ambil nilai A-nya itu sama dengan
0 di sini. Kan antara negatif 3 sampai sepertiga itu kan pasti ada 0. Oke? Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Untuk menentukan ketika A sama dengan 0 ini, daerah di sini ini, itu nanti bernilai positif atau negatif ya. Oke, kita substitusikan. Maka di sini menjadi 3, 0 kuadrat ditambah 8 kali 0 dikurang 3 sama dengan, oke, ini pasti 0 ditambah 0 dikurang 3. Oh, di sini hasilnya adalah negatif 3. Berarti daerah antara negatif 3 sampai sepertiga ini adalah daerah yang bernilai negatif. Sedangkan yang lebih besar dari sepertiga ini pasti positif. Yang di sebelah kiri negatif 3 juga pasti positif. Nah, berarti kita punya penyelesaian yang di sini kan, sebelah ke kanan, ke kiri, sorry, ini yang ke kanan. Oke, tapi ini masih berbentuk A. Oke, kita harus kembalikan lagi ke dalam bentuk X-nya. Oke, yang pertama adalah tadi karena A-nya itu kan sama dengan 3X. Berarti kita bisa tuliskan A sama dengan 3X. Oke, 3 pangkat X, sorry. Yang pertama adalah 3 pangkat X itu lebih kecil dari negatif 3. Nah, ini pasti tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Ya, karena memenuhi. Oke, kenapa tidak memenuhi? Karena di sini itu nggak mungkin negatif. Nah, 3 pangkat berapapun hasilnya pasti akan positif. Maka ketika di sini hasilnya negatif, maka tidak akan memenuhi. Oke, maka kita masih punya satu lagi, yaitu 3 pangkat X itu lebih besar dari sepertiga. Oke, menjadi 3 pangkat X lebih besar dari 3 pangkat min 1. Berarti X-nya lebih besar dari negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih besar dari negatif 1. Oke, sekali lagi di sini saya mengingatkan bahwa yang 3 pangkat X kurang dari negatif 3 ini pasti nggak akan memenuhi. Kenapa tidak akan memenuhi? Sekali lagi, 3 dipangkatkan berapapun, hasilnya pasti di sini berupa bilangan positif, nggak mungkin negatif ya. Jadi yang ini tidak memenuhi, jadi yang memenuhi hanya yang bagian sini saja. Oke, paham ya? Sangat gampang sekalian. Oke guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Matur suwun. Cacian. Dan thank you.